Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini kalian semua sehat dan juga selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, kita mulai pembelajaran yang selanjutnya, bab 4, yaitu tentang suhu dan pemuaian. Nah, ini suhu dan pemuaian. Kompetensi dasarnya atau KD-nya adalah mendeskripsikan pengertian suhu dan pemuaian atau perubahannya. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah melaksanakan kegiatan melalui model blended learning berdasarkan problem based learning, maka siswa mampu menjelaskan definisi suhu, berbagai macam termometer, menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk poster, dan mampu membuat poster yang berisi tentang konversi suhu, memiliki sikap toleransi, kerjasama, santun, peduli, dapat bekerja sama dalam memecahkan masalah. Nah, ini yang kalian lihat ini adalah uji coba apakah tubuh kita dapat mengukur suhu dengan baik. Ya, yang pertama kita siapkan 3 jenis air. Air pertama adalah air es, air dingin. Yang kedua air sumur yang sedang. Yang ketiga adalah air panas. Mula-mula tangan kanan kita masukkan bersama dengan tangan kiri. Tangan kanan masuk air es, tangan kiri ke dalam air panas. Kita bisa merasakan yang tangan akan terasa dingin, yang di air panas akan terasa panas. Nah, kemudian setelah itu secara bersamaan kedua tangan kita masukkan ke dalam air sumur. Apa yang terjadi? Ya. Nah, ternyata setelah kita masukkan ke dalam air sumur, kedua tangan kita, yang tangan kanan itu mula-mula tadi dingin, kita masukkan ke dalam air sumur menjadi hangat. Sedangkan air yang kiri tadi kita masukkan ke dalam air panas, mula-mula panas, setelah kita masukkan ke dalam air sumur menjadi dingin. Nah, sehingga dengan demikian kita tahu bahwa tubuh kita atau tangan kita bukan sebagai alat ukur suhu yang baik. Ya. Jadi di situ pertanyaannya, apa yang dirasakan oleh tangan kanan, apa yang dirasakan oleh tangan kiri. Setelah kedua tangan dimasukkan bersama-sama ke air sumur bagaimana? Apa yang dirasakan oleh tangan kanan dan apa yang dirasakan oleh tangan kiri? Saya kira sudah bisa dijawab ya. Kita teruskan. Pengertian suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Alat ukur suhu adalah termometer. Tingkat panas suatu benda dinyatakan dalam satuan derajat. Nah, bagian-bagian daripada termometer, yang pertama adalah adanya pipa kaca yang berupa pipa kapiler, bagian bawah membesar sebagai reservoir atau cadangan, dan bagian luar terdapat skala sebagai penunjuk suhu. Yang kedua, ya cair pengisi termometer, yaitu bisa menggunakan air raksa atau menggunakan alkohol. Kemudian, mengapa harus air raksa atau alkohol? Ternyata bersifat termometrik. Ya, jadi bahan yang digunakan harus bersifat termometrik. Ya, karena keduanya itu memiliki atau zat cair yang pengisi termometer adalah volume zat yang cair harus dapat berubah secara nyata terhadap perubahan panas benda. Artinya apa? Air raksa atau alkohol itu adalah mudah memuai bila menyentuh suatu atau suhu atau panas. Air raksa dan alkohol memiliki sifat tersebut, serta pemuaian dan penyusutan yang teratur. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari air raksa dan alkohol sebagai pengisi termometer. Air raksa kelebihannya adalah pemuaiannya teratur, kemudian warnanya mengkilat atau mudah dibaca, titik didihnya 357 derajat Celcius, dan tidak membasahi dinding. Itu kelebihannya. Sedangkan kekurangannya, harganya relatif mahal. Kemudian titik bekunya sangat tinggi, sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang sangat rendah. Sedang yang kedua, yang untuk alkohol,
kelebihannya adalah pemuaiannya teratur, harganya murah, titik beku sangat rendah sehingga dapat digunakan mengukur suhu benda yang sangat rendah. Kekurangannya apa? Tidak berwarna, jadi untuk membaca skalanya agak kesulitan. Titik didihnya rendah sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang tinggi membasahi dinding kaca. Nah, ini ada 4 jenis termometer. Yang pertama termometer Celcius, termometer Reaumur, ada Fahrenheit dan Kelvin, ini secara umum ya. Untuk yang termometer Celcius itu adalah suhu rendahnya 0 derajat, suhu tertingginya adalah 100 derajat. Untuk yang Reaumur, suhu terendahnya 0 derajat, suhu tertingginya adalah 80 derajat. Untuk yang Fahrenheit, suhu terendahnya 320, suhu tertingginya adalah 212. Kemudian untuk yang Kelvin, suhu terendahnya 273, suhu tertingginya adalah 373. Skala termometer ini ya. Termometer Celcius dulu ya. Dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih, yaitu 100 derajat Celcius. Titik bawahnya adalah 0 derajat. Tadi sudah saya terangkan, perbandingannya skala adalah 100. Yang Reaumur dibuat oleh Reaumur dari Prancis tahun 1731. Titik tetap atas menggunakan air yang mendidih, 80 derajat Reaumur. Titik tetap bawah menggunakan es yang mencair, yaitu 0 derajat Reaumur. Perbandingannya adalah 80. Yang ketiga, ini yang ketiga harusnya ya, maaf salah. Yang ketiga termometer Fahrenheit. Dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1986 sampai 1736 ya. Kemudian titik tetap atas menggunakan air mendidih 212 derajat Fahrenheit. Titik tetap bawahnya menggunakan es mencair 0 derajat Fahrenheit. Perbandingan skalanya 180. Yang keempat, termometer Kelvin. Dibuat oleh Kelvin dari Inggris tahun 1848 sampai 1954. Titik tetap atas menggunakan air mendidih yaitu 373 Kelvin. Titik tetap bawah menggunakan es mencair yaitu 273 Kelvin. Perbandingannya 100. Penggunaannya ya, penggunaan termometer bisa digunakan yang pertama untuk termometer badan, yang kedua digunakan termometer maksimum minimum, ketiga termometer industri, dan keempat adalah untuk pirometer. Nah, ini adalah prinsip-prinsip kerjanya. Termometer ya cair dan gas, bentuknya gambarnya seperti itu. Termokopel, ada termometer hambatan listrik juga, ada termometer gas volume tetap. Nah, ini perbandingan skala termometer bisa kita lihat di situ ya. Tadi di awal sudah diterangkan ya. Jadi seperti itu perbandingannya ya. Ada 4. C itu adalah Celsius, R Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Perbandingan skalanya C banding R banding F banding K, yaitu 100 banding 80 banding 180 banding 100. Disederhanakan menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Hubungan antara Celsius dengan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin di situ. Dari perbandingan tadi, Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin, 100 banding 80 banding 180 banding 100 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Hubungan antara Celsius dan Reaumur. Nah, ini adalah hubungan antara Celsius dengan Reaumur. T derajat Celsius sama dengan 4/5 kali T derajat Reaumur, atau T derajat Reaumur sama dengan 5/4 kali T derajat Celsius. Kalau itu diubah menjadi Celsius. Hubungan antara Celsius dengan Fahrenheit, dari Celsius menjadi Fahrenheit, yaitu T derajat Celsius sama dengan 9/5 kali T ditambah 32 derajat Fahrenheit, atau T derajat Fahrenheit sama dengan 5/9 kali T dikurangi 32 derajat Celsius. Yang ketiga, hubungan antara Celsius dan Kelvin.
T derajat Celcius sama dengan T ditambah 273 derajat Kelvin, atau kalau Kelvin diubah menjadi Celcius yaitu T Kelvin sama dengan T dikurangi 273 derajat Celcius ya. Sebagai contoh seperti ini ya, suatu benda berapa dari Celcius diubah ke Fahrenheit, maka penyelesaiannya rumusnya 95 kali T tambah 32 derajat Fahrenheit. 95 kali 100 tambah 32 sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Demikian untuk pertemuan hari ini tentang suhu. Untuk minggu depan kita lanjutkan materinya yaitu tentang pemuaian. Terima kasih anak-anakku semua, dan jangan lupa kalian pelajari kembali. Nanti ada latihan soal yang di halaman berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.